Salam di dalam kasih Kristus kepada seluruh anak-anak. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa tujuan Alkitab kali kedua. Untuk kita boleh mengerti seberapa dalam Alkitab. Maka sebelum kita mempelajarinya, Bapak mau mengajak anak-anak sekalian berdoa. Mari semua berdoa, ikuti Bapak berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami mau belajar firman. Kami mohon berkati kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Alkitab mengajarkan tentang siapa Allah. Bapak sudah pernah jelaskan hal ini. Hari ini Bapak mau ajarkan satu pengertian lebih dalam lagi. 3 hal yang mau dinyatakan oleh Alkitab. Pertama, siapa Allah. Kedua, apa yang dikerjakan oleh Allah. Dan ketiga, apa yang Allah mau untuk kita kerjakan. Dengar ya, dengar baik-baik. Alkitab itu mau menyatakan 3 hal, menyatakan 3 hal yang penting. Siapa Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah, dan apa yang Allah mau kita kerjakan. Waktu kita melihat Alkitab sebagai satu-satunya yang memperkenalkan diri Allah. Tidak ada di luar Alkitab yang mampu menjelaskan siapa Allah. Yang kedua, yang mau kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya. Oh, indah sekali. Ternyata anak-anak sekalian, Alkitab bukan hanya menulis tentang Allah. Para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru bukan hanya cerita siapa Allah. Tapi yang paling indah dari Alkitab menuliskan tentang Allah itu datang sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Yaitu di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Maka berita terpenting untuk kita bisa kenal siapa Allah bukan hanya sekedar cerita dari nabi dan para rasul. Tapi cerita yang sesungguhnya yang terpenting adalah Allah sendiri yang datang memperkenalkan diri. Maka tujuan dari Alkitab untuk menunjukkan Allah yang sejati yang datang sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian lama berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Perjanjian baru berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah datang dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Oh, anak-anak sekalian, mungkin kita tanya-tanya dalam hati, iya ya, ngapain Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia? Bukankah Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta? Kok harus capek-capek datang? Lalu, mengapa Tuhan Yesus harus datang jadi manusia? Nah, inilah yang mau diceritakan oleh Alkitab supaya kita ngerti berapa besarnya kasih Tuhan. Oh, anak-anak, Tuhan Yesus datang bukan mau main-main. Tuhan Yesus datang bukan mau senang-senang. Tuhan Yesus datang dan Alkitab ditulis untuk menyatakan kasih Allah terbesar. Seluruh perjanjian lama bicara tentang janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa perjanjian lama bilang akan datang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Karena manusia sudah berdosa, kita belajar bahwa waktu dosa terjadi manusia terputus dari kasih Tuhan. Manusia menerima murka Tuhan. Maka perjanjian lama menceritakan janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Perjanjian baru bicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Alkitab berbicara tentang rahasia keselamatan yang begitu besar. Yaitu apa? Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Bapa menentukan jalan keselamatan. Dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, sebagai penggenap rencana keselamatan yang dinyatakan oleh Bapa. Yaitu Tuhan Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia, menjadi manusia,
menjadi juru selamat yang rela mencurahkan darah, menyerahkan nyawanya, menggantikan hukuman dosa kita. Dan Allah Roh Kudus sebagai Allah yang melaksanakan keselamatan dalam hidup kita. Inilah berita Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Allah yang mengerjakan satu misi yang utama. Allah yang kasih menciptakan manusia, Allah yang kasih menyelamatkan manusia, dan Allah yang kasih yang akan membawa manusia untuk hidup menikmati Allah dan memuliakan Allah. Oh, ini rahasia besar. Ini cerita yang begitu indah. Cerita yang satu-satunya dalam Alkitab. Satu-satunya jalan. Satu-satunya keselamatan. Satu-satunya sumber hidup. Itulah yang dinyatakan oleh Alkitab. Maka anak-anak sekalian, jika kita tidak membaca Alkitab, jika kita tidak cinta firman Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang kosong. Hidup kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Hidup kita tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak mungkin memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang sia-sia karena kita tidak mengenal berita firman Tuhan. Karena kita tidak mengenal isi hati Tuhan. Maka tujuan pertamanya tadi, Allah menyatakan diri dan Allah menyatakan kerjanya. Allah menyatakan apa yang dilakukannya melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa tujuan dari Alkitab? Allah mau menyatakan apa yang jadi tujuan hidup dan kerja manusia. Hari ini Bapak mau baca 2 ayat firman Tuhan buatmu supaya kamu tahu. Yang pertama, rahasia Alkitab adalah Allah mau menyatakan berita keselamatan. Mari semua sama-sama buka dari Yohanes 20. Sama-sama buka dari Yohanes 20 ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Dengar ya, Bapak bacakan buat kalian semua, dengar baik-baik berita firman Tuhan yang begitu penting ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, berarti semua yang dituliskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yang telah dicatat supaya kamu percaya. Hei, dengar. Kita baca Alkitab supaya kamu percaya. Supaya kamu tahu berita tentang apa? Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oh, berita firman Tuhan seperti yang Bapak tadi bilang adalah supaya kita tahu, supaya kita percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, satu-satunya Mesias yang menyelamatkan kita. Satu-satunya juru selamat kita. Ini berita firman Tuhan. Dan yang tadi Bapak mau jelaskan, hal terpenting yang kita harus baca Alkitab adalah untuk apa? Dari ayat yang kedua yang mau kita baca. Anak-anak harus ingat ayat ini. Mari kita buka ayat yang mau kita baca. Dalam 2 Timotius. Dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Anak-anak sudah baca ini, anak-anak harus hafal ayat ini supaya kamu ngerti apa tujuan Tuhan menuliskan firman. Dengar baik-baik, Bapak bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti seluruh tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Hanya Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada tulisan yang lain. Hanya Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Maka apa tujuan Tuhan mengilhamkannya? Dengar baik-baik ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab satu-satunya tempat untuk mengajarmu mengenal Allah, mendidikmu hidup di dalam firman,
dan untuk mengkoreksi kesalahan kita. Anak-anak sekalian, kita bisa belajar ilmu pengetahuan di sekolah. Kita bisa belajar banyak hal dengan membaca buku-buku. Tapi tidak ada satu pelajaran apapun di dunia yang bisa selamatkan kita, yang bisa mendidik kita kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran selain dari firman Tuhan. Maka bagaimana caranya supaya kita jadi anak-anak yang cinta Tuhan? Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus Juru Selamat yang adalah Tuhan turun ke dunia? Bagaimana kita supaya bisa hidup mengenal kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus dan hidup menjadi terang dan garam dunia? Harus kembali kepada kitab suci. Karena satu-satunya yang mendidik kita, mengajar kita dalam kebenaran hanyalah Alkitab. Tidak ada di luar Alkitab. Maka apa sekarang tujuan hidup kita? Bukan hanya sekolah, bukan hanya kerja, bukan hanya senang-senang. Hal terpenting yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari, harus kasih waktu untuk renungkan firman Tuhan. Setiap hari harus punya waktu untuk berdoa merenungkan firman Tuhan. Anak-anak, jangan sepele. Jangan pikir, baca firman Tuhan cuma sebentar bisa. Baca firman Tuhan pokoknya baca saja. Tidak. Baca firman Tuhan adalah jalan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang cinta Tuhan. Baca kitab suci. Doa tiap hari untuk turut kasih Tuhan. Menjadi anak yang hidup benar hanya bisa terjadi kalau kita baca firman Tuhan. Mau? Mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan? Mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang hidup mencintai Tuhan? Baca Alkitab. Janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak yang terus bertekun membaca firman Tuhan. Mengenal Allah. Mengenal Tuhan Yesus. Mengenal apa yang Tuhan mau untuk kulakukan. Inilah tujuan hidup kita. Maka berjanjilah setia baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati anak-anak. Sampai bertemu kembali.